tahu tuh ada di transaction detail itu ada buy dan sell. Dari situ saya bisa menilai saham itu buying powernya masih kuat atau enggak. Dan itu saya langsung jual. Saya siap main antrian saya mau lepas di bawah kalau seandainya ada yang itu HK-nya sebenarnya masih ada tuh ya di 113 ada yang HK, tapi nggak lama tuh ada yang ngebuang ya. Kalau nggak salah saya di 113 ada yang ngebuang. Nah itu, halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, ini memenuhi janji saya ke teman-teman yang kemarin komen ya, yang minta request dibuatin video tradingnya gitu ya. Jadi ini saya coba buat trading saya yang waktu itu saya record tanggal 12 Juli ya, 12 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke kontennya seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual, transaksinya sudah terjadi, ini hanya sebagai bahan belajar saya yang saya share ke teman-teman dengan harapan ya mudah-mudahan jadi sama-sama bahan belajar ya. Ya, di waktu itu saya trading di saham IOTF dan juga saham Guna ya. Jadi dua saham itu ada 4 ya. Sebenarnya waktu itu saya rekom ada 4 saham. Ada kalau saya nggak salah ada PSAB, IOTF, Baby, Guna, dan juga Labs ya waktu itu yang saya rekom. Saya sih biasanya hanya merekom 4 saham ya. Jadi secara flow-nya itu sudah saya rekom lalu saya masukin di tab watchlist ya. Kalau di coins ini di Kisi Sekuritas di kiri itu di one click ordernya atau di fast rate-nya itu ada ya teman-teman menu untuk input watchlist dan bisa langsung kita klik watchlistnya. Di kanan bawah saya punya ya semacam trade book untuk lihat transaction detail sambil mantau ininya ya pergerakan harga sahamnya di chart 1 menit ya kalau teman-teman lihat. Jadi biasanya saham-saham yang saya WL ketika market open yang naik kencang itu yang saya entry. Nah, ini kita tunggu sekitar 5 detik lagi marketnya open ya teman-teman. Nah itu market sudah open, saya ada di PSAB udah naik sekitar 0,5 ya. Yang naik kencang saya lihat Guna dan kalau teman-teman tahu saya langsung entry tuh ya cepet di 358. Wah kenapa nih berani banget cepet-cepet entry-nya? Karena base-nya di hari sebelumnya saya melakukan analisa dan sahamnya itu menarik. Tapi saya masuknya pun sebagai catatan buat teman-teman dengan sizing yang saya siap untuk rugi gitu ya. Jadi makanya kalau teman-teman yang mantau konten saya tuh saya suka ikut IPO berani di atas 100 juta bahkan ya beberapa kali, dan ini di scalping kenapa cuma 100 lot 200 lot ya karena memang itu adalah sizing yang saya siap untuk rugi ya. Seperti itu. Nah, ini saya udah punya barang sekitar 200 lot gitu dan sahamnya naik kencang ya. Dan biasanya teman-teman yang jadi juga salah satu faktor untuk saya entry ada di transaction detail ya. Buat teman-teman yang pengen tahu tuh ada di transaction detail itu ada buy dan sell. Dari situ saya bisa menilai saham itu buying powernya masih kuat atau enggak. Dan itu saya langsung jual. Kenapa? Karena mulai ada tekanan jual gitu ya. Ya memang ngelihatnya penilaiannya itu proses penilaiannya itu sangat cepat sekali ya teman-teman. Sangat cepat sekali. Dan ya terus saya coba pantau saham lain yang saya juga jadikan sebagai watchlist ya. Itu ada Guna dan juga Labs yang udah naik kencang. Guna saya udah nggak berani masuk ya. Buying power sih masih kencang ya, masih kencang. Tapi ini saya udah ada ragu karena tadi market opening itu ada juga tekanan jual ya, ada yang guyur juga tadi tuh. Nah, itu dia sempat sentuh di arah ini ya. Saya udah berhasil cuan sekitar 4% dari saham Guna ya, memang dengan sizing yang saya siap untuk resikokan gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Memang jadi juga perdebatan ya, atau mungkin jadi perbedaan style buat teman-teman yang suka masuk dalam jumlah yang besar di saham-saham big cap atau second liner yang coba ngambil persentasinya kecil tapi secara jumlah, secara value uangnya lebih besar. Ada ya teman-teman, saya pun kayak gitu. Saya pun juga trading di saham-saham second liner, saya swing juga gitu ya. Dan untuk scalping market open ini style trading saya hanya masuk dengan jumlah yang saya siap resikokan. Nah kecuali kalau marketnya lagi bener-bener rame gitu ya, baru saya berani dengan size yang lebih besar. Nah, ini bener ya, saham Guna mulai ada guyuran. Nah tuh, saham Guna mulai ada guyuran. Nah ini market baru berjalan sekitar 2 menit ya, bahkan 3 menit aja belum ya. Jadi ya memang scalping yang saya lakukan tuh cepat banget ya teman-teman. Kalau saya udah beli
terus sahamnya nggak naik, ya saya langsung buang gitu ya, saya langsung cut loss. Entah itu di BEP atau di 1-2 tick, saya langsung buang. Saya mencoba disiplin seperti itu, kenapa ya? Supaya aman. Nah ini IOTF saya langsung masuk di 107, kenapa alasannya? Kalau teman-teman lihat di kanan bawah tuh di transaction detail itu buy sama sell-nya, buy-nya kuat banget teman-teman. Itu yang jadi alasan saya. Dan ini pun saya udah siap ya, lihat teman-teman, lihat saya udah mau siap tuh jual BEP atau di 108, saya udah mau banting juga. Tapi saya masuknya jumlahnya hanya 100 lot ya. Saya lihat masih cukup lumayan buying powernya, dan itu ada yang HK di atas ya. Ada yang HK di atas. Ini kalau asumsi saya ngelihat seperti ini polanya, ya ini artinya masih menarik lah gitu ya. Sahamnya masih menarik, masih punya volatilitas. Dan untuk scalping di saham yang punya volatilitas itu paling enak teman-teman. Dan arahnya naik ya tentunya. Kalau teman-teman lihat itu di chart 1 menit dia kencang ya naik ke atas. Seperti itu. Dan ini sekitar 4%-an. Saya lihat lagi 4%-an di 112. Saya siap main antrian saya mau lepas di bawah kalau seandainya ada yang itu HK-nya sebenarnya masih ada tuh ya, di 113 ada yang HK, tapi nggak lama tuh ada yang ngebuang ya, kalau nggak salah saya di 113 ada yang ngebuang. Nah itu langsung pilih nggak enak ya, udah saya siap untuk lepas, dan akhirnya saya lepas di 113 ya, seperti itu. Dan di hari itu saya berhasil cuan ya lumayan ya, dalam market yang bahkan belum 5 menit udah 2 kali trade, udah 2 kali cuan, walaupun dalam jumlah yang siap saya resikokan seperti itu ya. Dan sahamnya pun biasanya saham-saham yang punya volatilitas tinggi, nggak susah bisa dapat 4-5% di saham-saham second liner, apalagi big cap ya. Dan ini sekali lagi koin sekuritas, kisi sekuritas ya, coins yang saya pakai ini cukup lumayan kencang dan bisa diandalkan ketika market opening ya. Jadi buat HK kencang masih bisa ya, masih bisa seperti itu. Dan di pagi itu ya udah cuan. Saya pikir saya nggak terlalu mau maksain lagi trading ya. Nah kalau teman-teman lihat ya memang jumlahnya nggak terlalu gede, tapi buat saya ini udah lumayan banget teman-teman. Dan kalau udah seperti ini saya biasanya akan nggak lama paling lihat-lihat 5 menit 10 menit atau paling lama 30 menit. Setelah itu marketnya saya close dan saya paling pantau-pantau dari handphone gitu teman-teman. Jadi ya tujuan video ini yang buat teman-teman yang nonton biasa nonton rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist gitu ya, yang biasa saya buat setiap hari, hampir setiap hari, atau ya pasti saya buat setiap hari minimal. Untuk teman-teman yang join di YouTube membership ya pasti saya buat setiap hari. Itu teman-teman bisa paham flow prosesnya ya, dari mulai saya screening sahamnya, saya taruh di watchlist, saya entry sampai cuan gitu ya. Dan setelah itu saya nggak ada entry lagi ya teman-teman, saya nggak ada entry lagi. Nah ini juga salah satu menu yang biasa saya pakai. Saya lihat-lihat di gainer sama loser, nah gitu ya. Dan ya karena keterbatasan waktu juga saya nggak bisa trading full day gitu ya. Jadi ya paling ya hanya memanfaatkan volatilitas momentum di awal market opening gitu ya, gitu. Dan untuk trading di hari Senin Selasa saya nggak trading ya. Selasa saya trading dari handphone tapi cut loss, maksain nganterin anak MPLS gitu ya. Di hari ini Rabu nggak ada yang berani masuk gede, dan ya saya nggak record juga gitu ya. Paling itu, nanti kalau ada lagi konten yang menarik saya akan coba buatin lagi videonya ya teman-teman ya. Mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan mau diskusi, boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini ya, semoga bermanfaat ya, walaupun cuma cuan kecil, maklum lah ya, saya hanya cuma trader pemula gitu kan. Ya itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.